Selain mengakibatkan lebih dari 200 orang meninggal dunia, gempa Cianjur juga membuat rumah-rumah warga hancur. Lantas bagaimana seharusnya rumah-rumah di Indonesia dibangun menjadi bangunan tahan gempa dan apa karakteristiknya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Dan juga bergabung Prof. Sarwidi, Guru Besar Rekayasa Kegempaan UIN Yogyakarta. Prof. Sarwidi, selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah keadaan baik, mudah-mudahan Bapak-Bapak juga dalam keadaan sehat. Saya akan ke Pak Daryono terlebih dahulu. Pak Daryono, apakah memang sebenarnya diizinkan atau adakah larangan untuk membangun hunian atau permukiman di lokasi rawan gempa? Iya, Mbak. Jadi membangun bangunan di daerah rawan gempa itu tidak apa-apa. Selama memenuhi kaidah-kaidah aman gempa, seperti bangunan tahan gempa atau bangunan aman gempa ya, jadi yang berbasis building code dengan struktur yang kuat, dengan tulangan besi yang standar. Nanti Prof. Sarwidi yang lebih paham ini, atau bangunan dengan bahan ringan terbuat kayu dan bambu yang isi dan menariknya. Ya nggak boleh itu bangunan yang asal bangun seperti rumah tembok sederhana yang tidak ada besi tulangannya, bata asal berdiri dengan campuran semen yang tidak bagus, itu yang berbahaya. Yang pasti yang tidak boleh membangun itu di jalur sesar aktif, tepat di jalur itu nggak boleh, karena itu akan tetap mengalami kerusakan kalau terjadi pergeseran. Oke, selama memenuhi kaidah bangunan tahan gempa. Tapi Pak Daryono, yang selalu kita hadapkan ketika Indonesia terkena musibah bencana gempa bumi, yang paling membahayakan juga adalah bangunan-bangunan permukiman warga, rumah-rumah yang luluh lantak semuanya dan juga menelan korban jiwa. Nah, sehingga bagaimana kemudian pengawasan terhadap ini dia permukiman, bangunan-bangunan yang tadi harus memenuhi kaedah tersebut yang tadi disebutkan? Iya, kalau peraturan tampaknya sudah ada, Mbak. Hanya implementasi di lapangan itu yang belum tentu bisa terlaksana dengan baik ya, karena memang belum ada pengawasan secara ketat ya. Tidak seperti di Jepang sana, setiap rumah memang seperti itu harus tahan gempa, dan itu diawasi betul bagaimana sejak perizinan pembangunannya, itu diawasi betul sehingga yang terbangun itu benar-benar bangunan tahan gempa. Oke, artinya itu pengawasan masuk dalam masuk dalam radar pemerintah daerah, dinas terkait setempat, begitu ya? Ya. Oke, saya akan ke Prof. Sarwidi. Prof, penerapan konsep kemudian material konstruksi bangunan yang tahan gempa itu yang bagaimana? Kita tahu bahwa mungkin masyarakat juga ada yang sebagian tahu terkait dengan track record Prof. Sarwidi, pengalaman menciptakan Barataga ya, bangunan rakyat tahan gempa. Bagaimana Barataga ini bisa mampu menahan gempa? Ya, Mbak. Jadi makasih. Jadi begini, memang kita dalam membuat bangunan itu harus mengadaptasi ya, atau mengadopsi gitu, atau adaptasi ya, dari lingkungan yang ada gitu, Mbak. Jadi selama ini masyarakat itu menganggap bahwa bangunannya itu sudah kuat dan sebagainya, tapi pada saat statis, saat normal seperti ini. Nah, kalau orang bangunan itu melihat pada saat ekstrim, misalnya pas ada gempa yang besar begitu ya, pas ada angin yang besar, nah itu perhitungannya harusnya seperti itu, Mbak. Cuma tukang kita dan mandor kita juga tidak terbiasa seperti itu. Jadi karena bisa jadi selama bangunan itu berdiri tidak pernah terjadi gempa begitu, sehingga pada saat terjadi gempa segini baru orang sadar gitu loh, kok bisa bro. Iya, standar untuk bangunan yang ada. Jadi ini saat ini mengapa terjadi bencana gempa terus banyak yang rumah roboh, karena memang belum memenuhi standar begitu. Kalau memenuhi standar ya, misalnya kita bangun di Barataga gempa juga itu ya, kita udah bangun ratusan sama mandor-mandor itu ya. Alhamdulillah itu satu pun tidak ada kalau itu sekitarnya pada roboh, pada ambruk ya. Itu tidak ada, karena apa? Karena memang kita mengadaptasi ya situasi yang ada di situ, Mbak. Jadi karakteristiknya itu ya bagaimana buat bangunan yang boleh rusak tapi tidak
membahayakan, jangan sampai roboh begitulah Mbak. Itu Oke. jadi konsep teknologinya seperti itu. Oke. Baik, Prof, yang memenuhi standar, yang ideal bangunan tahan gempa itu yang bagaimana? Jadi yang memenuhi standar adalah yang satu pertama memang tadi ya di konsep dalam konsepnya otaknya para pembangun, para pengawas, pemilik juga itu yang bayar karena ya penjual itu bahwa itu konsep bangunan yang kuat kalau digoncang gitu loh. Itu nomor satu ya. Itu mau digoncang sedikit saja patah misalnya. Nah itu bukan tahan. Yang kedua memang materialnya ya. Materialnya memang harus memenuhi syarat gitu. Artinya tidak sembarang material kita bisa pakai kayak itu. Oke. Nah, kalau bangunan tahan gempa yang dimaksud atau kita kembali lagi ke Barataga yang Prof. Sarwidi ciptakan, kekuatan bangunan tahan gempa Barataga ini mampu menahan guncangan gempa yang berapa besar magnitudo? Nah ini yang bedanya Barataga dan yang lain, Mbak. Jadi Barataga itu bisa kita sesuaikan. Misalnya daerah wilayah tadi yang dikatakan Pak Dr. Daryono tadi. Tadi ya katakan kok mati ya? Kok mati? Bentar, Iya. Ya. Lagi. Oke, mohon maaf tadi kayaknya terputus ya. Betul. Boleh diulangi lagi, Prof? Tadi sempat terputus suaranya. Jadi tadi sampai di ini ya sampai tahap berapa lah? Barataga itu menyesuaikan, Mbak. Jadi tadi Pak Dr. Daryono sudah mengatakan, jadi ada tempat-tempat yang levelnya itu berbeda, zonasinya berbeda. Kalau di tempat yang sesar beneran kita belum ada teknologi ke sana, sehingga kita lebih baik tidak membangun di sana. Tapi yang di luar tempat-tempat sesar atau pusat gempa itu kita boleh. Harus bagian besar di dunia di luar itulah, gitu ya. Nah, sehingga agak jauh gitu, sehingga kita harus membangun. Nah, nanti dalam perhitungan kita, prediksi kita itu tidak semua tempat itu sama potensi gempanya. Jadi potensi goncangannya gempa itu berbeda satu sama yang lain tergantung dari Jadi, yang kita bangun yang Barataga itu yang ada itu 7 sampai 9 MMI saja. MMI ya Pak, itu bukan skala Richter ya, Iya. skala amplitudo, tapi MMI goncangan yang di permukaan karena amplitudo itu di pusatnya sana. Ini ya, Dr. Daryono ahlinya itu ya. Kalau saya orang-orang teknik, orang rekayasa kegempaan itu melihat itu MMI-nya karena itu yang berpengaruh pada goncangan setempat lokalnya itu. Jadi MMI ya sampai 9 itu masih bisa. Tapi kalau mau lebih lagi itu mahal. Ya. Tapi kalau kita yang normal itu bisa sampai 7 dan 8. Kalau 9 sudah rusak, tapi tidak apa-apa, tidak begitu rusak pun masih bisa diperbaiki begitu Mbak. Ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Daryono. Pak Daryono, sebagai Indonesia termasuk ke dalam wilayah yang rentan terhadap bencana atau rawan bencana, artinya edukasi sosialisasi terhadap masyarakat kalau tadi dibilang sebenarnya tidak dilarang asal memenuhi kaedah-kaedah, ya kan, bangunan tahan gempa atau rumah tahan gempa. Tapi kan apa yang terjadi ketika kita beberapa kali dihadapkan pada bencana, ini yang paling rentan. Nah, bagaimana kemudian harusnya meningkatkan pengawasan, kemudian juga balik lagi bagaimana masyarakat perizinan dalam mendirikan bangunan sesuai dengan standar bangunan yang tahan gempa itu tadi. Iya Mbak, jadi kita kan sudah punya aturan sebenarnya ya, tapi kadang implementasinya itu sulit realisasi ya karena memang pengawasannya kurang. Tetapi sebenarnya ada yang bisa kita kondisikan dan kita kendalikan ya, yaitu tukang-tukang yang membangun rumah itu sebenarnya perlu dilakukan edukasi yang benar-benar mendapatkan bekal ilmu yang cukup betul dan diberi semacam apalah yang penting mereka memiliki integritas yang sungguh-sungguh di dalam merealisasikan bangunan aman gempa ini, sehingga entah itu pelatihan atau organisasi tertentu yang benar-benar nanti bersungguh-sungguh mewujudkan upaya-upaya bagaimana menciptakan bangunan tahan gempa itu, nah itu masih bisa dilakukan. Kemudian juga selambat laun juga setelah tukang-tukang itu teredukasi dengan baik, pemahamannya benar,
di-train oleh para ahli seperti Prof. Sarwidi ini, Mm-mm. kemudian lambat laun ditegakkan aturan-aturan itu, pengawasan, kemudian kalau ada pembangunan ya pemborongnya juga harus memiliki komitmen yang kuat, kemudian ada sanksi, misalnya apa ya namanya ya, reward and punishment terkait dengan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan. Nah itu nanti lama-lama juga akan mengarah ke sana, seperti juga yang ada di Jepang itu, sehingga benar-benar pengawasan itu dilakukan. Sehingga dari situ, dari edukasi dasar, kemudian dari tukang, kemudian terbentuk sebuah kelompok-kelompok yang benar-benar betapa pentingnya bangunan tahan gempa untuk menyelamatkan. Ya karena memang gempa itu tidak membunuh dan melukai, tapi bangunan itu yang menyebabkan, bangunan yang roboh itu yang menyebabkan luka dan meninggal. Nah, singkat saja Pak Daryono, evaluasi dengan apa yang terjadi di Cianjur beberapa waktu yang lalu ke depannya, bukan hanya Cianjur saja yang berada di lokasi yang rawan, tapi banyak sekali daerah di Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan, mitigasi yang paling penting supaya kita tidak menghadapi ancaman risiko seperti yang ada di Cianjur dan juga sebelum-sebelumnya? Iya Mbak, jadi kawasan rawan gempa itu memang seperti di zona di Cianjur ini merupakan kawasan rawan gempa ya. Karena memang di situ banyak sekali sesar utama, sesar minor yang itu semua berpotensi untuk memicu gempa. Bahkan di dekatnya pun ada sesar Cirata, ada sesar Lembang, kemudian selatan dari Cipaminggis, itu semuanya itu menjadikan kawasan dan kompleks dan masih banyak yang belum terrealisasi. Sehingga ke depan seluruh kawasan ini memang harus benar-benar disiapkan bagaimana masyarakat itu benar-benar bisa mewujudkan bangunan tahan gempa itu, atau bangunan aman gempa yang tadi itu. Sehingga ke depan memang bisa ada jaminan bahwa masyarakat itu selamat terjadi gempa, Mbak. Oh baik, Prof. Sarwidi, singkat saja, belajar dari apa yang terjadi di gempa Cianjur, bagaimana juga ke depannya kita bisa memitigasi sehingga banyak seperti Barataga ya, banyak bangunan-bangunan yang tahan gempa yang didirikan di Indonesia sesuai dengan perizinan, sesuai dengan kaedah dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi modal mitigasi yang kuat. Ya, jadi memang betul ya. Jadi ke depan ini pelajaran yang tahan besar ya. Sebetulnya saya lebih dari 20 tahun untuk mempelajari ini, riset ya, membuat inovasi dan sebagainya itu. Ya memang kita masih banyak, negara kita masih banyak pemikiran-pemikiran yang lain beda dengan negara maju yang dananya dan sebagainya ya, sehingga masyarakat diminta di sini Indonesia ya juga ikut inovasi begitu, artinya anak-anak bangsa ini biarkan dia mengembangkan diri itu membuat bangunan-bangunan tahan gempa yang MB ya. Baik. Itu optimal, itu biayanya bisa kita tekan, mutunya atau ketahanan gempanya dijamin. Nomor 3, waktunya bisa dibuat tepat gitu. Jadi biar itu semua berinovasi begitu. Jadi artinya tidak ada bangunan tahan gempa yang paling baik ya di dunia ini. Artinya hanya sesuai saja di wilayah masing-masing itu sesuai bagaimana menjadi optimum gitu, Mbak. Nah, ke depan ini juga di BNPB, saya sebagai pengarah itu ada ini, Mbak, ada aplikasi di Android itu tinggal di-download di Google Play Store itu namanya Inaris. Itu bisa melihat peta-peta ancaman. Yang kedua nanti bisa ngecek bangunan kita yang 1 lantai, 2 sampai 4 lantai, kita cek coba ketahanan kita atau kerentanan bangunan kita itu seperti apa. Ada bisa di sana. Ya. Oke, itu bisa jadi salah satu bentuk mitigasi itu tadi ya. Terima kasih Prof. Sarwidi dan juga Pak Daryono sudah bergabung analisisnya di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, sehat semua.